Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, mahasiswa dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu uji. Jadi uji-uji yang salah satunya adalah yang akan kita bahas di dua pertemuan 10 dan 11, juga nanti yang di pertemuan berikutnya, yaitu regresi dan korelasi. Uji ini merupakan alat uji yang kalau kemarin masih kita bahas seputar statistik deskriptif, jadi hanya mengukur sebuah data, sekelompok data, dihitung baik rata-ratanya, modus maupun standar deviasi, atau dikatakan bahwa itu adalah gambaran deskripsi dari data itu sendiri. Tetapi di regresi korelasi ini kita sudah melakukan analisis statistik induktif ya, karena berkaitan dengan prediksi. Di regresi ini adalah uji pengaruh. Jadi orang banyak mengatakan uji regresi sama dengan uji pengaruh. Sedangkan korelasi adalah uji hubungan. Nah, seringkali kemudian kenapa di materi ini kita gabung jadi dua, di samping nanti prosesnya itu bisa saat kita melakukan proses regresi, sekaligus kita juga bisa mendapatkan data-data korelasi. Dan hubungan antara korelasi dengan regresi ini hampir mendekati. Nantinya bahwa kalau regresi ini berkaitan dengan pengaruh dua variabel atau lebih, sedangkan korelasi ini mengukur mengenai kekuatannya. Jadi hubungan antar variabel yang akan kita prediksi pengaruhnya, apakah itu hubungannya kuat atau lemah, gitu. Hubungannya positif atau negatif itu dikorelasi. Tapi regresi sendiri ya, ini digunakan sebagai alat uji untuk mengukur pengaruh. Nah, mungkin di contoh ini adalah misalnya pengaruh dimensi pertimbangan pada niat menjadi nasabah. Jadi pengaruh faktor-faktor yang menjadi penentu di dalam nasabah melakukan atau calon-calon konsumen menjadi nasabah bank syariah seperti di gambar ini ya. Salah satu saya ambil dari artikel hasil penelitian saya. Nah, jadi sebenarnya tepatnya baik regresi maupun korelasi memang hubungan, tetapi nantinya bahwa hubungan antar dua variabel dua kelompok yaitu variabel bebas dan variabel terikat atau dependent ya, itu salah satunya adalah variabel yang berpengaruh, sedangkan variabel yang lain yaitu variabel terikat atau dependent adalah variabel yang dipengaruhi ya. Jadi kita akan mengukur itu. Lalu nantinya bagaimana di dalam proses melakukan atau memilih variabel-variabel yang akan kita gunakan untuk mengukur pengaruh ini? Maka yang pertama adalah Anda harus mendasarkan kepada teori. Satu contoh misalnya ini marketing mix, baik produk, promosi, harga, kemudian distribusi ya. Jadi penentuan harga atau penentuan produk ya, dari suatu perusahaan pebisnis ya, produk-produk yang berkualitas itu akan berpengaruh terhadap kegiatan penjualan mereka. Demikian juga kalau harganya yang ditetapkan pada produk tadi sesuai, dianggap terjangkau ataupun dianggap sepadan dengan kualitas produknya, maka akan berpengaruh terhadap kegiatan penjualan ya. Nah, hubungan ini baik hubungan satu kelompok yaitu kelompok variabel bebas dan satu kelompok variabel
terikat. Ya. Hanya nanti di dalam regresi ini variabel terikatnya hanya satu karena ada alat uji yang lain. Hanya untuk S1 memang untuk hubungan yang dua arah ya tidak disampaikan ya. Cukup dengan regresi pun sudah cukup. Bahkan regresi ini banyak dipakai tidak hanya mahasiswa S1, mahasiswa S2 juga, mahasiswa S3 juga banyak menggunakan alat uji ini. Jadi ini boleh dikata menjadi alat uji yang sangat dominan ya, di dalam kegiatan penelitian, termasuk penelitian mahasiswa, yaitu tugas akhir, skripsi ataupun artikel yang nanti kalau sudah mau masuk di semester terakhir itu harus dikerjakan ya, sehingga menjadi penentu tugas akhir seluruh mata kuliah atau kelulusan ya. Nah, nanti kalau kaitannya dengan korelasi ya, maka tidak hanya kuat atau lemah, tetapi juga arah baik arahnya positif atau arahnya negatif. Jadi promosi misalnya, promosi itu kalau ditingkatkan mestinya akan menaikkan penjualan. Tetapi kalau promosi dikurangi bisa jadi akan mengurangi penjualan. Nah, ini berarti kalau yang searah nanti arahnya positif, hubungannya positif, tapi kalau yang arahnya berbanding terbalik maka itu negatif. Contoh misalnya harga dinaikkan maka penjualan akan menurun, harga diturunkan penjualan mestinya akan naik, ada diskon dan sebagainya ya. Kita masih kembali ke sini ya, beberapa contoh ini nanti. Contoh-contoh ini kelompok variabel bebasnya ini kualitas layanan dengan kepuasan, kinerja dengan presensi, kepatuhan pajak dan pengetahuan pajak, pemakaian alat kontrasepsi dan kelahiran. Ya, kalau KB masyarakat diminta untuk menggunakan kontrasepsi, apalagi di negara-negara seperti Cina ya, dengan jumlah penduduknya yang sangat luar biasa. Ya, di sana dibatasi bahwa maksimal 1 ya, tidak maksimal 2 atau maksimal 3, tapi maksimal 1. Kalau maksimal 1 ya harus 1 ya, kalau lebih dari itu ya, maka di sana tidak kebijakan seperti di negara kita. Di negara kita termasuk masih fleksibel, masih menghargai manusia ya. Artinya kalau kemudian kebijakannya lebih dari itu, misalnya di PNS, maka anak yang ketiga atau yang keempat sudah tidak mendapat tunjangan. Tapi di Cina tidak ada kebijakan itu, sehingga kalau di luar itu ya harus gimana caranya, dibuangkah, dipindahkan kemana, atau ya, kalau ketahuan ya seringkali terjadi misalnya pembunuhan rahasia dan sebagainya. Ini bukan sekedar cerita kias ya, tetapi data itu ada, dan saya pernah menonton acaranya Wimpy di pembawa acara di Amerika ya. Itu dia langsung berkunjung ke Cina ya. Di jalan-jalan itu banyak ditemukan mayat bayi, memang disengaja dibuang karena memang tidak bisa seperti itu. Nah, ini artinya contoh ini misalnya bahwa pemakaian kontrasepsi itu bisa jadi berpengaruh terhadap kelahiran. Bukan kelahiran berpengaruh terhadap pemakaian alat kontrasepsi. Jadi nanti tugas Anda ya, tidak hanya sekedar menghubungkan variabel satu dengan variabel lain, tetapi yang kedua juga harus memahami mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Contoh misalnya kinerja dengan presensi. Apakah presensi berpengaruh terhadap kinerja atau kinerja berpengaruh terhadap presensi? Kalau presensi berpengaruh terhadap kinerja, maka presensi sebagai variabel bebas, kinerja sebagai variabel terikat. Ya, variabel independennya presensi, kinerjanya adalah variabel terikat. Tapi kalau kinerjanya dianggap sebagai variabel bebas atau yang berpengaruh terhadap presensi, maka kinerja sebagai variabel bebas dan presensi sebagai variabel terikat.
Nah, untuk memahami ini, maka yang pertama dasarkan teori seperti saya sampaikan, bahwa marketing mix ada 4 misalnya, itu mesti berpengaruh terhadap penjualan. Ya, atau kalau dibalik, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, berarti penjualan bisa jadi dipengaruhi oleh 4 faktor ini, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Ya, hanya membalikan, tetapi kalimatnya yang ini dipengaruhi oleh variabel lain. Yang dipengaruhi itu variabel terikat, yang berpengaruh adalah variabel bebas. Yang kedua, di samping teori, karena teori itu juga munculnya adalah dari penelitian-penelitian sekian waktu yang lalu, ya, maka saat penemu teori itu akan mengunggah atau mempublikasikan karyanya, ya, sehingga bisa diterima oleh pihak lain, maka apa kuncinya? Kuncinya adalah bisa dilogika. Termasuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat itu harus bisa dilogika. Ya. Kadang misalnya harga sepeda motor dikaitkan dengan harga cabai misalnya. Ini kan nggak jelas hubungannya, ya, nggak jelas. Ya. Tapi kalau harga sepeda motor dikaitkan dengan penghasilan atau penghasilan karyawan, dikaitkan dengan naik turunnya, ya, harga sepeda motor, bisa jadi berhubungan, ya. Atau harga sepeda motor dinaik turunkan karena ada permintaan atau tidak. Kalau permintaannya tinggi, ya, kalau permintaannya rendah, pasti akan diturunkan harganya, ya. Nah, itu kuncinya. Kunci yang pertama adalah mendasarkan pada teori. Nanti di pertemuan berikutnya kami minta untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan manajemen, baik pemasaran, baik SDM, baik operasional ataupun keuangan, ya. Nanti ini di meskipun halaman 2 nanti juga kita coba share di mahasiswa untuk tugas memilih aja mana variabel, kan sudah ada ini, ada 5, mana yang terikat, mana yang variabel bebas, ya. Ya, tambahin sedikit mungkin logikanya gimana gitu, ya. Nah, regresi sendiri ada 2, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Bedanya apa? Kalau yang sederhana maka hanya ada 1 variabel bebas, ya. Kalau Y-nya tetap 1, ya. Tetapi kalau regresi berganda maka variabel bebasnya lebih dari 1. Kalau contoh saya tadi, promosi berpengaruh terhadap penjualan, dan kita hanya memilih 1 itu, ya sudah, berarti regresi sederhana. Tapi kalau kemudian kita menggunakan 2 atau 3 atau 4 dari variabel marketing mix, ya, baik produk dengan harga, produk dengan harga dengan promosi, atau produk dengan harga dengan promosi dan distribusi, dikaitkan, ya, dengan variabel keputusan pembelian atau penjualan, maka berarti variabel bebas, variabel yang berpengaruh lebih dari 1, maka masuk di regresi berganda, ya. Ini dibedakan karena nanti di alat analisis termasuk di perhitungan juga akan berbeda langkah-langkahnya. Maksudnya perhitungan secara matematikanya berbeda, ya. Nah, kita mulai yang pertama, regresi sederhana, di mana hanya ada 1 variabel bebas. Sekaligus saya sampaikan di sini yaitu kerangka pikir. Kerangka pikir ini adalah suatu kerangka atau gambaran yang memperlihatkan kepada kita bahwa ini adalah hubungan regresi, ya, di mana yang sebelah kiri adalah variabel bebas, yang sebelah kanan adalah variabel terikat. Nanti di dalam tugas akhir Anda diminta untuk, ataupun di artikel tugas ke depan nanti minggu depan, ya, kita minta untuk mencari di artikel itu atau di skripsi itu seperti apa atau mana, ya, kerangka pikir dari penelitian itu, dan tanda panahnya selalu mengarah ke kanan, ya. Ini menjadi penting karena masih ada, tapi hanya beberapa sekarang, sudah nggak terlalu banyak mahasiswa yang gambarnya dibuat
atas bawah misalnya, atau panahnya miring ya, padahal itu hanya hubungannya hanya 2 variabel ya, nggak perlu dibuat neko-neko macam-macam, nggak usah, karena kuncinya maksudnya apa sih, maksud dari gambar ini adalah jadi kerangka pikir, kerangka yang menjadi landasan berpikir di dalam hubungan regresi ini, yaitu kalau gambar yang pertama berarti biaya promosi nantinya akan dimungkinkan, diindikasikan berpengaruh terhadap penjualan. Ya, demikian juga yang bawah, jam kerja ya, itu bisa jadi akan berpengaruh ya, terhadap kinerja. Logikanya misalnya jam kerja ditambah, mestinya kinerjanya bagus. Jam kerjanya semakin berkurang, ya, juga kinerjanya semakin menurun. Lalu kerangka pikir ini kalau kemudian menjadi suatu masalah yang harus diselesaikan, ya, dirumuskan dalam suatu perumusan masalah. Kalau yang pertama adalah apakah ada pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Yang kedua, apakah ada pengaruh antara jam kerja dengan kinerja. Bahasanya ada pengaruh ya, ada pengaruh. Jadi regresi ini mesti ciri-ciri khususnya adalah menggunakan kata pengaruh ya. Pengaruh A terhadap Y ya. Kalau berganda nanti pengaruh A, B, C terhadap Y misalnya gitu. Ya. Nah, kemudian ada formula untuk menyelesaikan ini, yaitu diformulakan dengan Y sama dengan A plus BX. Inilah persamaan regresi, di mana A adalah nilai Y atau nilai variabel terikat jika variabel bebasnya 0 atau tidak ada. Contoh tadi yang kalau pengaruh promosi terhadap penjualan, maka dengan penjualan sebagai Y dan promosi sebagai variabel bebas, maka A menjadi nilai penjualan saat promosi atau jika promosi tidak dilakukan. Promosi 0, biaya promosi tidak ada. Nilainya berapa? Penjualannya berapa? Ya A. Sedangkan B adalah besarnya perubahan penjualan. Misalnya ya, kalau Y-nya penjualan, bila nilai X berarti nilai promosi, ya, biaya promosi berubah satu satuan. Satu satuan ini pokoknya berubahnya, ada perubahan sebesar berapa satuannya. Kalau misalnya kalau satuan biaya promosi mungkin bisa ribuan, bisa jutaan, misalnya bisa ratusan ribu. Tapi kalau jam kerja nanti berarti berubahnya adalah 1 jam. Setiap pergantian 1 jam berapa? Nanti kinerjanya akan naik berapa unit misalnya begitu ya. Tergantung, jadi satuannya nanti tergantung kepada variabel itu apa. Nah, kemudian untuk bisa mendapatkan persamaan regresi Y sama dengan A plus BX, kita akan mengukur terlebih dahulu, menentukan, menghitung A-nya berapa, B-nya berapa melalui proses penghitungan data, di mana A sama dengan sigma Y minus B kalikan sigma X dibagi N. X-nya sekali lagi adalah variabel bebas, Y-nya variabel terikat data-data itu, sedangkan N adalah jumlah data yang ada. Bisa berapa bulan, 5 bulan misalnya, 1 tahun kah, atau dari beberapa perusahaan misalnya kalau tenaga kerja ya, atau divisi A melibatkan tenaga kerja sekian, divisi B sekian. Nah, tergantung jumlah datanya berapa. B N kalikan sigma XY berarti dikalikan X dengan Y dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan N kalikan sigma X kuadrat ya, jadi sigma dari X kuadrat, X nya dikuadratkan kemudian dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Nanti prosesnya karena di A ini ada nilai B, maka nanti kita balik penghitungannya mencari B dulu, baru kita bisa menentukan nilai A nya. Oke, langsung ke contoh. Kita mulai dengan contoh yang sederhana karena ini memang regresi sederhana, yaitu biaya promosi dalam jutaan, kemudian penjualan dalam unit. Ya,
dalam unit. Nah, karena ini ribuan unit, kemudian dalam jutaan kita pura-puranya jutaan ribuannya itu kita hitung ya. Jadi ada hanya 2 unit, 4 unit, 10 unit, 6 unit, 25 unit, kemudian promosi kan nggak mungkin Rp10 kan nggak mungkin. Nah, itu hanya bahwa 10 adalah 10 juta, kemudian 20 juta, 25 juta, 15 juta, 30 juta. Nah, pengaruh di antara dua variabel ini memang yang pertama ada indikasi berpengaruh. Bahasanya mungkin lebih tepat berpengaruh karena bisa jadi bahwa antara dua variabel itu belum tentu berpengaruh. Jadi nanti di dalam analisis itu jangan memaksakan untuk berpengaruh, ya. Jangan memaksakan. Kalau memang kemudian hasilnya berpengaruh, ya syukur alhamdulillah. Tapi kemudian kalau tidak berpengaruh, ya, tidak masalah begitu ya. Mungkin kita hanya perlu memperhatikan apa sih yang penyebabnya apa. Contoh misalnya begini, SD Surakarta melakukan kegiatan promosi. Promosinya bisa lewat baliho, lewat brosur, lewat sekolah-sekolah, lewat jejaring gitu ya. Kalau ternyata baliho ternyata nggak berpengaruh, mereka lebih banyak lewat jejaring, lewat sekolah, ya, lewat brosur misalnya, ya nggak masalah. Berarti memang dalam kenyataannya baliho itu tidak signifikan, ya, tidak terlalu signifikan dengan calon-calon mahasiswa baru. Informasinya tidak lewat baliho, tetapi lewat informasi yang lain tadi, jejaring dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, tentu saja datanya bervariasi, sehingga dikatakan sebagai variabel karena memang ada variasi data di sana. Nah, sekarang tentukan persamaan regresi dan makna dari persamaan tersebut. Dari Y sama dengan A, atau nilai penjualan, nilai Y saat X-nya 0. Ya, A, kemudian B-nya biasanya perubahan Y jika terjadi perubahan X. Ya. Data ini, ya, kita masukkan sesuai dengan kebutuhan rumus. Rumusnya ini ada sigma XY, ada sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat. Sigma X tentu saja adalah jumlah data X atau biaya variabel bebasnya. Kemudian sigma Y, ya, jumlah dari data variabel terikatnya berapa. Yang belum punya kita adalah sigma XY. Maka kemudian kita harus mengalihkan antara X dan Y dan X kuadrat. Ya, ada kolom di sebelah kanan ini, kolom yang belum terisi. Kalau yang ini N-nya berapa? N-nya 5. Nah, sudah saya sekaligus saya cantumkan di situ. Ya. N itu jumlah data, sigma X di situ yang 100, kemudian sigma Y-nya 47. Sigma XY nanti adalah penjumlahan dari seluruh perkalian antara X dan Y. Demikian juga sigma X kuadrat, maka itu adalah jumlah dari X masing-masing data yang dikuadratkan berapa. Ya. Oke. Untuk XY tentu saja X kalikan Y. 10 kalikan 2, 20. 20 kalikan 4, 80. 25 kalikan 10, 250. Ya. Oke. Sedangkan yang X kuadrat tentu saja X yang dikuadratkan. 10 kuadrat 100, 20 kuadrat 400, 25 kuadrat 625 dan seterusnya. Sehingga sigma X kuadratnya 2250 dan sigma XY adalah 1190. Nah, ini tinggal kita masukkan ke persamaan B terlebih dahulu ya. N-nya 5, sigma X-nya tadi 190, kemudian sigma X-nya 100, sigma Y-nya 47 dibagi 5 kalikan sigma X kuadrat 2250 dikurangi sigma X yang dikuadratkan, sigma X-nya 100. Ya, ini. Oke, kemudian kita hitung ketemu B1. B1 kita masukkan ke persamaan A. Ya. 47 minus 1 kalikan 100. 47 minus 100 dibagi 5 jumlah datanya ketemu minus 10,6. Ya, maka persamaannya menjadi min 10,6 ditambah 1X. Persamaan regresi sudah ketemu.
Tapi ini belum selesai karena kita harus memaknai persamaan regresi itu. Kembali ke definisi rumus tadi, maka A adalah nilai Y jika X sama dengan 0. Berarti mestinya adalah nilai penjualan saat biaya promosi tidak ada. Ya, berapa? Di sini nilainya adalah min 10,6. Berarti nilai penjualannya adalah sebesar 10,6 dikalikan 1000 unit. Tadi kan dalam ribuan unitnya. Sehingga minus 10.600 unit saat biaya promosi tidak ada atau ditiadakan. B1 dapat diartikan bahwa besarnya perubahan penjualan, berarti besarnya perubahan Y atau penjualan bila nilai X, bila nilai promosi berubah satu satuan. Nah, satuannya karena tadi dalam jutaan, maka berarti bila promosi berubah 1 juta rupiah. Ini satu satuan biaya promosi adalah jutaan. Oke. Ini jadi saya mencoba untuk dari definisi ini, ya, pengertian AB ini, lalu dimasukkan di dalam variabel, tergantung variabelnya. Kalau tadi kemudian X-nya misalnya jam kerja, maka ya kalau nilai A adalah kemudian jam kerja dengan kinerja, ya, kinerja. Jam kerja sebagai X, kemudian kinerjanya sebagai Y. Ya, kalau A, maka berarti nilai kinerja atau kinerja saat jam kerja itu dianggap normal gitu ya, jam kerja normal atau malah kurang gitu ya, malah kurang. Tidak ada pengelolaan jam kerja yang bagus yang mestinya proporsional begitu ya. Ya, itu nilai A. Sedangkan nilai B-nya adalah besarnya perubahan kinerja saat jam kerja itu dilakukan perubahan sebesar satu satuan. Satuannya berapa ya? Jam mestinya. 1 jam, ya 2 jam atau jam kerja begitu kan. Ya. Saat jam kerja berubah setiap berubah satu jam. Ya, itu. Ya. Ya, ini nanti latihan, nanti dimasukkan di dalam Google Classroom nantinya. Oke. Nah, sekarang kita menginjak ke yang subbab korelasi ya tadi. Karena di regresi baik regresi sederhana maupun regresi berganda, ya dua-duanya ada kaitannya dengan korelasi. Jadi seperti saya sampaikan bahwa dua ukuran ini ya prosesnya kita secara bersamaan akan mendapatkan dua hasil itu, dan seringkali memang kemudian dari pengaruh itu akan dilihat apakah pengaruhnya itu ke arah positif atau ke arah negatif, ya, kemudian kuat nggak hubungan di antara kedua variabel ini atau lemah. Nah, itu dimasukkan di dalam korelasi. Lebih tepatnya bahwa korelasi inilah mengukur keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, erat ya, erat. Ya. Erat nanti kemudian kalau semakin erat maka bahasanya adalah kuat. Ya. Kalau tidak erat, kurang erat atau tidak erat sama sekali maka lemah. Nah, rumus untuk menghitung nilai korelasi ini, ya. Wah, ini agak bergeser, ini ada yang bergeser. Ini mestinya R sama dengan N kalikan sigma XY min sigma X kalikan sigma Y per akar pangkat. Ini garis ini harusnya di bawah ini. Akar pangkatnya semuanya ya, sampai ke kanan sampai sigma Y kuadrat ini. Ya. Nggak usah khawatir, ini rumus ini nggak terlalu panjang sebenarnya ya. Kita coba kembali ke tadi yang rumus regresi tadi ya, yang A ini ya. Nah ini di B itu rumus R itu sama dengan rumus B tadi. Yang atas N kalikan sigma XY min sigma X kalikan sigma Y, dan di bawah N kalikan sigma X kuadrat min sigma X kuadrat, ya, dikalikan dengan N kalikan sigma Y kuadrat min sigma Y yang dikuadratkan.
Jadi hanya tambah Y saja di sana ya. Jadi nggak terlalu panjang sebenarnya rumusnya ini. Ya. Nah, lalu bagaimana kemudian memaknai nilai R ini? Nilai R akan berada di antara min 1 sampai dengan 1. Ya, min 1. Min itu nanti berarti bahwa arah hubungan itu adalah berbanding terbalik, atau tadi saya katakan sebagai hubungan yang negatif. Harga naik, mestinya kemudian penjualan akan turun, atau harga diturunkan penjualan akan naik. Itu nanti mesti R-nya adalah minus, ya, karena hubungannya berbanding terbalik. Jadi min 1 dengan 1 atau min setengah dengan setengah itu kalau berkaitan dengan nilai keeratan sama, tetapi arahnya yang berbeda. Semakin mendekati 1 atau mendekati min 1, maka hubungan antara variabel bebas dan terikat adalah kuat. Ya, kuat. Semakin mendekati 0, maka lemah. Ya, hanya kalau kemudian mendekati 1 berarti kuat dan positif. Kalau mendekati 0 positif dan lemah, ya, atau lemah dan positif. Tapi kalau mendekati min 1 kuat dan negatif, atau hubungannya kalau mendekati 0 lemah dan negatif. Ya, jadi negatif ataupun positif itu adalah arah hubungan. Kita bahas sebentar mengenai ini, karena ini menjadi pemahaman Anda nanti pada saat ini dibawa terus nanti saat Anda menjadi mahasiswa sampai akhir selesai tugas Anda sebagai mahasiswa. Ya. Korelasi positif tadi, hubungan antara variabel bebas dan terikat adalah berbanding lurus atau searah. Contoh, biaya promosi dengan penjualan biaya promosi ditingkatkan, maka akan meningkat penjualan. Sebaliknya jika promosi diturunkan, akan dapat menurunkan penjualan. Kedisiplinan ditingkatkan akan menaikkan kinerja. Ya. Sebaliknya, kedisiplinan berkurang akan menurunkan kinerja. Jadi sama-sama pergerakannya searah atau positif. Sedangkan yang negatif, ya, harga dengan penjualan tadi ya, kemudian tadi juga ada tersepsi. Terus yang contoh yang lain misalnya sering berolahraga akan mengurangi terkena berbagai penyakit. Jadi olahraganya ditingkatkan, maka akan menurunkan terkena penyakit, berbagai macam penyakit seperti jantung. Sebaliknya kurang berolahraga, berarti olahraga menjadi berkurang, menyebabkan lebih banyak terjadi kenaikan di sisi Y, risiko terkena penyakit jantung. Nah itu misalnya hubungannya berbanding terbalik atau negatif. Oke, sekarang dengan contoh yang sama tadi kita mencoba menghitung nilai R sekaligus menjelaskan hubungannya antara biaya promosi dan penjualan, apakah positif kuat atau positif lemah atau negatif kuat atau negatif lemah. Jadi ada 4 kemungkinan. Logikanya mestinya adalah hubungannya positif ya, positif. Hanya positif lemah atau positif kuat. Karena teorinya, logikanya promosi mesti akan searah, atau penjualan itu searah dengan kenaikan biaya promosi. Ya. Oke, kita masukkan rumus ini. Ya. Tambahnya hanya Y kuadrat, karena XY kemudian X kuadrat, yang belum adalah Y kuadrat. Kita masukkan semuanya. Ya, XY tadi perkalian X dengan Y, X kuadrat, X dikuadratkan. Sedangkan Y kuadrat itu saja adalah variabel terikatnya kita kuadratkan. 2 menjadi 4, 4 menjadi 16, 10 menjadi 100, dan seterusnya. Ya. Ya. Kemudian setelah selesai kita jumlah, kita sigma masing-masing. Ya. Lalu masukkan ke rumus tadi. Ya. N-nya 5. Sigma XY adalah 1190, sigma X 100, sigma Y 47, kemudian yang di bagian bawah N-nya 5, X kuadratnya 2250,
kemudian sigma X-nya 100, jadi 100 dikuadratkan nanti ya. Lalu yang sebelah kanan Y kuadrat 57, maaf, N-nya 5, Y kuadratnya 781, dikurangi dengan sigma Y yang nantinya akan dikuadratkan 47 minus 47 kuadrat. Oke, kemudian kita masukkan, kita hitung sehingga ketemu 0,855 ya, jangan dibaca 0,8 ribu, jangan. Masih banyak mahasiswa yang di belakang koma bacanya ribuan, itu kan bukan ribuan ya. 0,8585. Lalu maknanya apa dengan R sama dengan 0,8585 ya. Yang pertama itu mesti positif atau negatif? Positif ya. Kalau minus ya minus, kalau ini positif ya pasti positif. Berarti hubungan antara biaya promosi dengan penjualan mesti positif. Hanya apakah kuat atau lemah? Nah, nilainya ya. Batasannya kalau 0,5 atau mendekati 1 tadi ya, berarti semakin kuat. Kalau mendekati 0 semakin lemah. 0,8585 adalah mendekati 1 ya, mendekati 1 di atas setengah kan ya, berarti kuat ya. Ini maknanya adalah positif dan kuat atau kuat dan positif sama saja ya. Jadi korelasi ini berkaitan dengan keeratan tadi. Kita akan mendapatkan apakah antara variabel bebas dan terikat itu hubungannya positif kuat, positif lemah, atau negatif kuat atau negatif lemah ya. Lalu kalau sudah ada hubungan yang kuat atau lemah, positif atau negatif ya, yang berikutnya adalah di dalam pembahasan ini ya, berapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat atau sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai kontribusi atau nilai sumbangan ini diistilahkan sebagai koefisien determinasi ya, atau dalam rumus itu R kuadrat. Jadi tadi R yang tadi tinggal dikuadratkan berapa ya. Hanya ada rumus baru ini, rumus baru koefisien determinasi itu sekarang tidak hanya melihat R kuadrat tapi adjusted R kuadrat. Jadi R kuadrat yang disesuaikan, dan ini rumus kedua ini sekarang banyak dipakai karena ternyata yang pertama nilainya lebih halus, jadi lebih rendah daripada R kuadrat, karena namanya prediksi itu kan harus smooth ya, harus hati-hati. Nah yang kedua di dalam rumus ini nanti yang adjust R kuadrat ini sudah mempertimbangkan variabel bebas. Ini di rumusnya ini ya, rumusnya P adalah jumlah variabel bebas. Jadi nanti kalau ternyata kita mencoba menghubungkan antara biaya promosi dengan penjualan, ternyata rendah nih, hanya 0,3 misalnya. Nah, karena variabel marketing mix yang tidak hanya promosi, mungkin di distribusi, biaya distribusi, atau harus perlu dukungan untuk diskon misalnya, potongan-potongan harga, variabel harga. Maka kita perlu menambahkan nanti, ditambahkan variabel bebasnya ya. Sehingga karena bisa jadi bahwa justru yang pengaruhnya besar bukan variabel yang promosi yang kita pilih, tapi variabel di luar itu ya. Nanti di dalam penelitian di awal-awal ya harus ditambah-tambahi, tapi kalau biasanya kita wajibkan paling enggak di dalam tugas akhir itu sekitar 3 atau 4 variabel bebas ya, 3 atau 4 variabel bebas ya. Rumusnya ini nah, sekarang kita coba ya, menghitung dari data yang sama berapa nilai sumbangan atau kontribusi atau koefisien determinasi biaya promosi atau semua variabel bebas. Nanti kalau di regresi berganda
Ya, berarti sumbangan atau kontribusi semua variabel bebas terhadap Y. Ya. Rumusnya sama ya. Nah, kalau R kuadrat karena R-nya adalah 0,8585 tinggal dikuadratkan ketemu 0,7370 atau dalam persentase 73,70%, 73,70%. Ya, berarti kontribusi biaya promosi dan penjualan adalah 73,70%. Dan sisanya karena kan mestinya kontribusi sampai 100% ya. Maka di luar yang 73 itu berarti ada faktor lain yang tidak kita teliti, tidak kita hitung di dalam analisis ini. Ya tadi misalnya bisa harga, kebijakan harga, potongan diskon dan sebagainya, atau kebijakan distribusi yang mungkin jangkauannya lebih banyak, ya, mengadakan pameran, mengadakan membuka konter kecil atau lewat jaringan misalnya begitu ya. Ini ya. Kalau pakai rumus yang kedua, ya, rumus kedua ini tinggal dimasukkan aja 1 min 1 0,7370 tadi R kuadratnya, kemudian N-nya 5 min 1 dibagi N-nya 5, P-nya variabel bebasnya di sini hanya 1, maka 1 kemudian kurangi 1. Kalau nanti variabel bebasnya 2 ya P-nya 2. Variabel bebasnya 3 atau 4 di sini 3 atau 4 P-nya. Maka ini menjadi 5 min 1 min 1. Sehingga ketemu setelah kita hitung 64,93, yang berarti bahwa nilai kontribusi biaya promosi terhadap penjualan adalah sebesar 64,93% dan sisanya 35,07% ini berasal dari faktor lain selain biaya promosi. Ya, itu berkaitan dengan regresi sederhana, kemudian korelasi. Ya. Nanti latihan soalnya juga yang pertama menentukan persamaan regresi, kemudian yang kedua menghitung nilai R, sekaligus menjelaskan hubungan antara biaya promosi dan dengan biaya penjualan di sini. Lalu tentu saja yang ketiga adalah kontribusi tadi, baik menggunakan rumus yang pertama R kuadrat ataupun menggunakan koefisien yang kedua tadi. Ya, nanti kita akan pilih nomor 1 atau nomor 2 nanti, atau semuanya kita kirim di Google Classroom. Oke, itu yang kita sampaikan di pertemuan untuk membahas regresi sederhana, pertemuan ke-11 10 ya. 10, pertemuan ke-10 ya. Nanti kita akan bahas lagi materi lanjutan regresi ya. Regresi berganda ya, dan juga ada contoh-contoh artikel yang melibatkan itu. Oke. Sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.